Saya akan menjelaskan definisi secara umum mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional atau disebut juga sebagai international law merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Lalu di sini ada juga definisi menurut salah satu ahli, namanya Mokhtar Kusuma Atmaja. Beliau mengutarakan bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas yang mengatur tentang hubungan suatu negara dan persoalan yang melintasi batas-batas negara tersebut yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya ada mengenai Konferensi Jenewa. Konferensi Jenewa dalam sudut pandang hukum internasional dipandang sebagai produk hukum humaniter internasional atau disebut juga dengan istilah HHI, memiliki sifat yang mengikat secara hukum atau hukum yang keras bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan, bagi negara-negara yang pihak setelah ratifikasi. Nah, Konferensi Jenewa ini terdiri dari 4 perjanjian utama yang mengatur mengenai anggota angkatan perang yang kondisinya itu anggota angkatan perangnya itu dia mengalami terluka, mengalami sakit, lalu dia merupakan adanya tawanan perang, serta warga sipil dan konflik bersenjata internasional. Selanjutnya, hukum humaniter internasional merupakan cabang dari hukum internasional publik, mulai diformulasikan pada tahun 1964 dalam Konferensi Jenewa tahun 1949 tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka, sakit di dalam medan perangnya itu. Kemudian Konferensi Jenewa pada tahun 1949 telah dimodifikasi dengan menentukan 3 protokol amandemen, yaitu yang pertama ada protokol pertama tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Lalu protokol yang kedua tahun 1977 mengenai perlindungan konflik bersenjata non-internasional. Jadi kalau konflik bersenjata non-internasional itu sepertinya konflik bersenjata dalam konteks nasional. Kalau misalkan di Indonesia itu seperti di Papua KKB, kelompok bersenjata Papua yang suka ribut itu masuk ke dalam contohnya. Selanjutnya ada protokol yang ketiga pada tahun 2005 mengenai adopsi lambang pembeda tambahan. Maksudnya itu adanya kristal merah di atas dasar putih sebagai lambang yang kedudukannya setara atau sederajat dengan lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah. Mengenai lambang tersebut itu merupakan wujud dari lambang tentang keagamaan dan politik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikong Rizky dengan NIM 2383120144. Saya dari kelompok 9 dan sekaligus pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ke-1 yang dimana menjelaskan tentang protokol dalam hukum internasional. Di dalam protokol tambahan pada tahun 1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional. Penggunaan tentara bayaran itu dalam sengketa bersenjata yang semakin marak membuat keresahan masyarakat internasional.
Tentara bayaran atau mercenary sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah soldier of fortune. Pada awalnya kebutuhan kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan bersenjata yang besar dan tangguh dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang, bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata, terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu meminta bantuan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara yang maju. Salah satu negara yang mengembangkan tentara bayaran adalah negara Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat memiliki personel Private Military Company, untuk selanjutnya kita singkat menjadi PMCS, terbesar di dunia saat ini. Personal Private Military Company pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinas di dalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketentaraan. Misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya atau bisa kita sebut kebiasaan berdalam unit-unit tempur kecil maupun yang mandiri atau yang berkelompok, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri pada mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi daripada ketika masih berdinas di dalam institusi militer. Keberadaan tentara bayaran yang terlibat dalam suatu konflik itu mengundang opini negatif, bahkan kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia atau bisa kita sebut HAM ya, di bawah protokol tambahan 1 pada tahun 1977 dan konvensi di Jenewa tahun 1949 menjadikan tentara bayaran bukanlah kejahatan secara khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan. Jika ditangkap karena tentara bayaran tidak berhak atas tawanan perang. Salah satu contoh kasus tentara bayaran yaitu kasus tentara bayaran dalam konflik di Angola pada tahun 1976. Itu diadakan persidangan terhadap 13 anggota tentara bayaran yang terlibat dalam konflik bersenjata di Angola, yaitu 13 orang tersebut terdiri dari 10 orang Inggris, 2 orang Amerika, dan 1 orang Argentina. Jadi ada 13 orang. Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan crime of mercenaries, crime against peace, murder, brutality, and looting. Pada akhir persidangan, 3 orang Inggris dan seorang Amerika dijatuhi hukuman mati, dan yang lainnya diadili dan mendapat hukuman penjara mulai dari 16 sampai 30 tahun. Jadi hukum internasional protokol Amanda itu satu pada tahun 1975 itu telah terjadi sangat sulit ya. Jadi zaman dulu itu tentara itu bukan karena kesetiaan atau kepengenan kita untuk negara, tapi melainkan bayaran. Karena mungkin pada zaman itu ekonomi kita itu sulit, jadi kita membutuhkan duit atau membutuhkan uang yang harus mencukupi keluarga, dan juga adanya unsur dorongan atau unsur paksaan dari kadang negara-negara masing-masing. Karena pada zaman dulu tersebut kan banyak sekali konflik di negara-negara itu. Jadi kenapa mereka membutuhkan tentara bayaran? Karena mungkin kurangnya tentara dari negara tersebut yang mau untuk menjalankan tugas. Jadi mereka membutuhkan tentara bayaran. Karena tentara bayaran itu kan ketika kita membayar itu pasti melakukan semua kepatuhan itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyai Badrulala dengan NIM 238312116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Di dalam hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip ini dibuat supaya dalam keadaan perang sekalipun tetap ada batasan yang melindungi martabat manusia. Adapun prinsip utama yang akan saya jelaskan, yang pertama itu prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya, dan yang kedua ada prinsip pembedaan, yang ketiga ada prinsip kepentingan, dan yang terakhir ada prinsip kemanusiaan. Pertama, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya. Dalam hukum humaniter internasional diatur bahwa alat dan metode perang tidak boleh digunakan sembarangan. Ada larangan keras untuk menggunakan senjata atau taktik yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Aturannya tercantum dalam Konvensi Den Haag 4 pasal 22 dan Protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 35. Kenapa ada prinsip ini? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena perang menimbulkan kerugian besar bagi kemanusiaan, sehingga perlu pembatasan. Dan yang kedua, karena kejahatan perang dianggap bertentangan dengan peradaban manusia. Yang ketiga, karena munculnya pemahaman pentingnya nilai kemanusiaan dalam peperangan. Dengan prinsip ini, pihak-pihak yang berperangan tidak boleh menggunakan senjata atau strategi yang tujuannya cuma membuat korban menderita lebih dari yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran. Kedua, ada prinsip pembedaan. Nah, prinsip ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil. Yang termasuk kombatan adalah mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran. Dengan adanya prinsip ini diharapkan serangan hanya diarahkan kepada pihak yang bertempur, bukan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Prinsip pembedaan ini sangat penting untuk menjaga agar korban dari perang seminimal mungkin di kalangan sipil. Ketiga, yaitu prinsip kepentingan. Dalam prinsip ini memang diakui bahwa sasaran utama dalam perang adalah objek militer, tapi prinsip ini juga mengatur syarat-syarat tertentu. Kalau memang objek sipil terpaksa dijadikan target, syaratnya objek tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap kekuatan militernya lawan. Misalnya bangunan sipil yang berubah fungsi menjadi markas militer. Kalau tidak ada bukti kuat, maka objek sipil tidak boleh diserang. Jadi prinsip kepentingan ini membatasi penggunaan berkekuatan perang hanya untuk tujuan militer yang sah dan menghindari kehancuran yang tidak perlu terhadap fasilitas sipil. Dan terakhir, ada prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip ini adalah inti dari hukum humaniter internasional. Dalam prinsip ini, pihak yang bertikai wajib memperlakukan korban perang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bantuan terhadap korban luka harus diberikan tanpa diskriminasi, tidak peduli suku, agama, ras, ataupun asal-usul. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk meningkatkan rasa pengertian antar umat manusia, memperkuat solidaritas, dan mengurangi penderitaan di medan perang. Melalui prinsip ini, korban perang harus mendapatkan prioritas perlindungan dan bantuan supaya mereka bisa terbebas dari penderitaan yang lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.